Selamat sore, kembali bertemu di Arang Aktif Live. Kita ngobrol-ngobrol santai mengenai arang aktif sebagai obat. Ya, saya Arnold dan saat ini saya bersama dengan saudara Lakli ya. Halo. Dia akan sharing lah, berbagi. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu maksud dan tujuan acara ini. Jadi seperti biasa ini berbagi ya, acara berbagi ya. Mungkin saudara Lakli baru pertama kali ya. Tadi Mbak Andri muncul ya, tapi putus lagi. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ini acara ini ngobrol-ngobrol santai aja. Topiknya itu arang aktif. Banyak orang masih belum tahu gitu arang aktif itu apa. Ya arang aja juga kadang bingung ya. Arang kenapa kok pakai arang gitu. Padahal sebenarnya kalau disebut nama komersialnya yaitu Norit ya, orang tahu. Banyak orang tahu Norit. Tapi kalau disebut arang kan agak bingung ya. Nah, jadi agak bingung gitu loh. Tapi itu yang makanya kita mau sampaikan karena manfaatnya banyak sekali dan saya udah lama pakai arang aktif. Manfaatnya banyak sekali. Dan di sini kita bukan meniadakan peranan dokter, tapi dalam banyak kesempatan ya, dalam banyak kasus kita tuh seringkali perlu pertolongan pertama atau bahkan seperti yang saya sering bilang juga pertolongan terakhir. Dan ya kalau sakit dikit-dikit pergi dokter tapi udah tahu penyakitnya, tapi pergi ke dokter dikit-dikit minta obat kan juga merepotkan ya. Dokter itu sibuk ya, dan nggak semua penyakit itu ya harus diobati dengan pergi ke dokter dan memakai obat kimia gitu. Ya, tentu kita harus tahu penyakitnya. Dan dari pengalaman arang aktif ini membantu sekali. Dan mekanismenya itu seperti apa? Yaitu dengan mengikat racun atau bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh kita dan membawanya keluar gitu. Jadi itulah tujuan acara ini. Judulnya ngobrol tentang arang aktif sebagai obat. Jadi arang aktif sebagai obat ya, bukan obat sebenarnya, cuma kita memakainya seakan-akan dia obat karena dia membantu kita untuk sembuh. Begitu. Nah, kali ini kita bersama dengan ini bacanya Lakli ya. Lakli ini kayak saudaranya Bruce Lee atau apa nih? Saudara jauh. Gitu. Nah, saya dengar dari Mbak Andri ya, Mbak Andri lagi disconnect kayaknya, bahwa ada pengalaman memakai arang dalam waktu dia melayani masyarakat di NTT apa NTB ya? NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan saya dengar juga saudara Lakli katanya baru berkenalan dengan arang sekitar 10 bulan ya. Iya. Coba boleh diceritakan, berbagi dengan kita nih apa pengalamannya seperti apa supaya bisa jadi referensi lah bagi masyarakat gitu. Oke, baik. Jadi sebelum saya pergi ke tempat pelayanan sebagai TSPM, tenaga sukarela pengembangan masyarakat, kita dilatih untuk membuat yang namanya arang aktif dan juga diberitahukan untuk fungsi-fungsinya lah ya. Jadi selama pelatihan ini kita diberitahukan cara untuk membuatnya, dan itulah yang akan menjadi bekal nantinya di tempat pelayanan kita. Dan memang hal itu terjadi ya. Saya dan juga bersama rekan kerja saya beberapa kali kami melakukan atau membuat arang aktif tersebut, dan memang hasilnya cukup banyak dan sangat-sangat memuaskan. Jadi bisa dibilang wah, kami bahkan bisa diterima di sana, pelayanan kami cukup berterima dengan masyarakat di sana karena pelayanan melalui arang aktif ini. Padahal kalian bukannya berlatar belakang medis kan? Bukan dokter atau perawat atau... Iya,
Bukan kakak, kita ini dari hal pendidikan masih jauh dari kata-kata medis. Jadi Bahkan artinya arang aktif itu membantu kita untuk menjadi pelayan ya, bisa membantu ya, orang dengan arang aktif. Padahal kita nggak harus punya apa namanya keahlian medis ya. iya. Jadi seakan-akan orang aktif ini bisa juga mengangkat kita ini. Seperti seorang medis padahal bukan. Padahal sebenarnya karena khasiatnya saja yang begitu bagus. Ya, Oke. kita lanjutkan. Oke. Kakak. Silakan. Ya, baik. Jadi setelah sampai di sana, kami membuat pelayanan. Kita awal perkenalan toh, kita coba-coba untuk cek-cek mereka punya tekanan darah, cek kesehatan. Ya memang awalnya ketika kita sampai di sana ya lumayan banyak lah orang yang sakit, lumayan banyak orang yang tidak sehat. Kita kasih saran-saran yang sesuai anjuran dokter, mereka terima ya, seperti tidur cukup dan sebagainya, mereka terima. Tapi ketika kita sarankan untuk meminum arang aktif ini, ya awalnya mereka lihat dulu ini kan arang aktif, warnanya hitam, terus sepertinya, ya mereka sangat-sangat seperti menolak. Janganlah dulu menolak, kalau menolak hal biasa, ya seperti ekspresi jijik, ya, ya jijik. Bahkan awal saya melihat arang aktif ini juga seperti saya jijik, mungkin itulah yang mereka rasakan juga. Gitu. Ya, tapi setelah saya merasakan khasiatnya, ya saya tidak ingin khasiat ini hanya saya sendiri yang merasakan. Saya ingin juga orang lain merasakan. Sehingga pada saat itu awalnya memang arang kami ini ditolak. Arang aktif ini sepertinya tidak diterima karena mungkin warnanya dan bahkan karena mayoritas masyarakat di sana itu masih menggunakan kalau misalnya memasak masih menggunakan bahan bakar kayu. Jadi untuk berhadapan atau untuk melihat arang ini sudah biasa. Ya, jadi sepertinya ini kan yang ditunggu-tunggu itu, yang dibuang itu. Mana mungkin pikirnya ya. Iya, tidak mungkin lah ini bisa jadi obat, tidak mungkin lah ini bisa jadi apa, bahkan untuk dibuat masak sekali lagi pun ini tidak bisa. Begitu. Tapi kenapa tiba-tiba mereka ini sepertinya datang ke sini menawarkan hal-hal yang sepertinya sudah kami buang, kira-kira begitu. Tapi tidak sampai di situ. Puji Tuhannya, beberapa hari kemudian ada tetangga, seorang ibu memanggil kami. Dia bilang, kakak, tolong dong periksa dulu kita punya keluarga, ada yang lagi sakit. Pada saat itu memang karena tujuan kita ke sana adalah untuk pelayanan, ya kami pergi. Sampai di rumahnya, kami bercerita-cerita dengan keluarga di situ, dan kami tanya, ini keluarga baru datang atau bagaimana? Karena ini keluarga sepertinya kami baru lihat, ya. Dan pada saat itu mereka mengatakan, oh iya, ini keluarga baru datang dari kota. Jadi pada saat itu karena 2 tahun terakhir ini tuh lagi gencar-gencarnya pandemi itu, corona, covid. Jadi kami sempat takut ya, baru datang dari kota ke sini bawa penyakit. Ini mungkin COVID. jangan-jangan covid. Ya itulah yang kami rasakan, itulah yang kami pikirkan pas itu, jangan-jangan ini covid. Tapi coba kami cek dia punya belum, kami coba tanya-tanya, kira-kira ibu apa yang ibu rasakan ya. Kemudian dia mengatakan, saya seperti merasa susah bernapas, sesak, sesak. COVID itu jangan-jangan. Saya sesak katanya ya. Di situ saya semakin jantung saya sudah semakin berdebar-debar di situ. Kemudian dia mengatakan juga, kepala saya sering pening-pening, pusing. Ya, tambah lagi ini gejala. Bukan hanya itu, dia bilang lagi, saya susah tidur.
dan juga selera makan saya sepertinya sudah hilang. Dan ini saya rasakan sudah hampir seminggu katanya. Ya, di situ saya sebenarnya diminta untuk cek dia punya tensi, di situ saya takut. Ya, saya ragu. Tapi kemudian saya punya rekan kerja bilang, udah cek aja enggak apa-apa. Nanti kalaupun misalnya kita kena COVID, ya nggak apa-apa kena COVID sama-sama. Tapi ya ini memang karena kita berani pun melakukan itu karena memang kita sudah disertai doa. Ya. Dan puji Tuhannya pada saat itu saya tensi dia, kemudian berikan saran-saran sedikit sesuai dengan anjuran dokter sedikit. Kemudian saya menawarkan ini obat arang aktif, menawarkan ini charcoal. Ya sama seperti sebelumnya, tanggapan daripada masyarakat sebelumnya, sepertinya ya menolak dan juga dia rasa jijik. Tapi karena dia punya sakit sudah mungkin terlalu sakit, dia sudah seperti merasa sudah tidak biasa lagi ini, ya dia berani-beranikan saja. Ya. Dia coba, ya kakak tidak apa, kita coba. Katanya. Dia sudah ke dokter sebelumnya. Mungkin pada saat itu sudah, tapi tidak terlalu memberitahukan sekali penyakitnya karena mungkin pasti akan takut divonis ya, karena ya begitu, takut untuk divonis dan sebagainya. Yang pasti mereka langsung bawa itu yang sakit itu ke tempat kita, dan pada saat itu kita tawarkan ini obat, mereka terima walaupun dengan berat hati karena tidak tahu khasiatnya terlebih dahulu pastinya ya, karena belum pernah meminum ini obat. Tapi setelah kami seduh, kita bilang ya tidak ada salahnya kita berdoa ya. Memang obat dari dokter pun sebagus apapun kalau Tuhan tidak sepertinya memberkati sama saja toh. Jadi ini juga demikian, kita bilang ya kita serahkan saja kepada Tuhan. Ini obat memang berkhasiat, tapi sehasiat apapun ini obat, kalau Tuhan tidak memberkati juga, tidak merestui sama saja. Ya. Jadi pada saat itu kami berikan ini obat sambil kita berdoa kepada ibu ini, kita berikan penguatan-penguatan juga. Jadi hanya berselang 3 hari, 2-3 hari, ini ibu sembuh. Ya, jadi pada saat itu kami senangnya bukan karena ini apa? Ya kami senang dia bisa sembuh karena dengan cara itu kami bisa memperkenalkan ini obat kepada masyarakat setempat. Toh. Jadi ibarat kata, ya kami sudah punya modal lah. Ini buktinya kami sudah punya ini. Sudah ada ini ya testimoni yang bisa ya. semua ya. Itu waktu itu cara pemakaiannya gimana? Disuruh minum berapa kali sehari? Berapa banyak? Pada saat itu kita hanya suruh minum 1 kali saja. Pagi sebelum makan. 2 jam, 1-2 jam sebelum makan. Ya, 1 kali saja 1 hari. Dan itu juga takarannya 1-2 sendok saja, 1-2 sendok makan itu. Terus kita seduh di air hangat atau air panas supaya dia mudah larut, kemudian diminum. Jadi mulai dari saat itu, seperti hebatnya, kami tidak perlu lagi ini mempromosikan ini obat, karena apa? Mereka sendiri yang mempromosikan ya. Ya, karena mereka sudah merasakan manfaatnya, jadi mereka tidak sungkan-sungkan lagi untuk mengatakan, oh itu ternyata obat mereka bagus. Itu ternyata obat mereka ya luar biasa. Jadi mulai dari saat itu ya lumayan banyak lah masyarakat di sana yang coba-coba, awalnya tanya-tanya, yang pertamanya mau, kemudian akhirnya mereka tanya-tanya, itu obat gimana sih? Ya, padahal sebenarnya mereka sudah lihat, ya, itu obat bagaimana sih? Terus fungsinya apa? Ya kami terangkan kepada mereka. Ya kemudian mereka mulailah ajak kami ke rumahnya, tolong dong, keluarga lagi ada sakit. Iya. Jadi untuk masalah orang sakit, jadi sudah cukup banyak lah yang kami
layani dengan obat ini dan puji Tuhannya sembuh. Dan pada saat itu ada lagi satu orang lagi yang mau saya ceritakannya. Pada saat itu tangannya bengkak di sini, bengkak, gatal-gatal besar. Dia sudah coba ini obat dokter, tapi bengkaknya nggak hilang, terus gatalnya juga tetap. Bengkaknya kenapa? Digigit serangga atau? Ya, untuk jelasnya saya juga kurang tahu. Yang pasti bapak ini seorang yang bekerja keras. Ya, dia sering untuk berkebun, mungkin itulah pengaruhnya satu atau yang lainnya. Tapi yang pasti tangannya bengkak dan juga gatal dan sebagainya. Bukan hanya obat dokter, dia juga pernah beli minyak urut dari yang dijual-jual di pasar kok, yang banyak katanya ini kalau dioles bisa sembuh, ini begini sesuai dengan promosi mereka, dan dia beli. Dia coba sudah buat pengobatan rutin 2 minggu tapi tidak sembuh. Kemudian dia tanya, oh iya kagak, katanya kalian punya obat ya, bisa nggak itu dibuat ke gatal-gatal saya ini? Kami bilang, ya mengapa tidak, kalau bapak mau kita gunakan. Ya, kita tetap mengantisipasi mereka karena selama ini mereka menganggap jijik. Jadi mungkin kalau saya tawarkan kepada mereka akan menganggap seperti apa. Tapi manfaatnya bisa melebihi jijiknya ya. Manfaatnya bisa melebihi jijiknya. Jadi mereka merasa ini manfaatnya sudah pasti bagus. Jadi mereka minta kepada kita. Dan pada saat itu kita hanya kasih sedikit saja arangnya. Dia hanya oles saja itu arang dalam keadaan dicampur air. Dia oles saja, kemudian sebagian dia minum. Kita bertemu sekali lagi tidak cukup lama, hanya dia menggunakan 2-3 kali pemakaian juga sembuh. Dan dia mengatakan ini obat luar biasa. Jadi berhubung kami dengan dia itu kira-kira beda 2 desa, 2 kampung. Jadi dia bilang, kakak kalau boleh bagi dong itu obat biar saya simpan, siapa tahu nanti ada orang sakit di kampung saya ini saya bisa obatilah katanya. Jadi pada saat itu kami bilang ya tidak masalah, karena berhubung kita juga dekat dengan dia kan, ya tidak masalah, kami kasih. Dan juga puji Tuhannya, ternyata kesaksian ini bukan hanya milik kami begitu ya. Dia juga ketika bertemu dengan kami mengatakan, ya sudah banyak orang yang sehat kami buat pakai obat ini. Ya, sudah banyak. Di sana keluarga kami kemarin sakit begini bisa sembuh. Jadi pada saat itu mereka bilang, tolong kak ajari kami cara buat ini obat. Karena agak bilang ini obat kan dari kayu jati. Kalau kayu banyak di sini. Tapi untuk proses pembuatannya bagaimana? Kami tolonglah diajari. Karena obat yang kemarin itu nggak sampai 1 minggu udah habis. Karena banyak yang mintanya katanya. Oh kalau begitu bagus juga ini pelayanan ibu ini ya, bagus juga pelayanan mereka di sana melalui obat ini. Jadi memang banyak orang merasa seperti hitam, jijik dan sebagainya lah melihat ini arang. Sepertinya tidak gimana ya, seperti tidak ada yang bisa diharapkan lah dari ini arang. Kalau seperti pandangan mereka yang awal ini hanya sebagai kayu bekas, bakaran dibuang-buang juga bisa, tapi khasiatnya sungguh luar biasa. Jadi akhirnya gimana? Dia buat itu arangnya sendiri? Iya, pada saat itu kami tinggal dia punya rumah. Satu malam itu kami buat ini arang. 1 kali saja kami buat contohnya, kemudian mereka sudah bisa membuat selanjutnya. Oke. Jadi 3 hari itu mungkin sekali sehari 3 kali gitu ya? 1 kali sehari. Ya. Lalu setelah itu apa? Dia tumbuk sendiri gitu arangnya. Dia setelah habis yang dikasih itu, dia produksi sendiri arangnya pakai bakar gitu. Iya, dia produksi sendiri. Dia buat sendiri. Ya dia yang bakar, dia yang tumbuk, karena proses pembuatannya juga tidak susah kan. Jadi kebanyakan juga pekerjaan kami di sana selama pelayanan ini buat itu obat.
karena sebentar-sebentar sudah ada yang datang, ada yang minta. Jadi kalau kita di sana sering itu minta jati dari masyarakat setempat. Oh, jadi kalian pun buat juga sendiri? Iya, kami buat sendiri. Oke, mantap. Selama 10 bulan kami melayani di sana, ya selama 10 bulan juga kami buat itu aktif di sana. Kalian buatnya dari membakar kayunya, dari membuat arangnya sampai menumbuk gitu, atau hanya menumbuk saja? Iya, mulai dari kami potong itu kayunya sampai kejadinya kami buat. Oh, hebat sekali. Memangnya kalian udah pernah ini belajar membuat apa, membakar arang? Iya, sebelum kita melayani ke sana kita sudah diajari terlebih dahulu, kita sudah dilatih untuk membuatnya. Jadi sampai ya. Ya, silakan terus. Sama seperti pesan dari tempat pelatihan kita, ya ini pasti berguna bagi kalian nanti. Ya, kalau kalian sungguh-sungguh belajar ini, bisa saja nanti ini jadi pekerjaan kalian di sana katanya. Ya. Benar-benar saja. Apa dibakar, dibuat lubang di tanah, lalu dimasukkan kayunya, dibakar lalu ditutup gitu ya cara buatnya? Iya, ada cara yang begitu juga. Kalau kita pada saat itu lebih dominannya, lebih sering yang kita gunakan itu pakai seperti ember besi, kita lubangi di bawah, terus kita susun itu kayu, terus kita bakar 3-4 jam. Setelah itu arangnya nanti sudah ada, kita kasih diam, sudah mulai dingin dia, kemudian kita tumbuk sampai halus. Ditunggu lalu diayak gitu ya supaya. Iya, diayak. Kemudian setelah itu baru kita kasih aktif dia. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kalau cara mengaktifkannya itu gampang saja, tinggal kita kasih masuk saja ke apa? Orang sini bilang belanga, kalau di bahasa umumnya apa itu? Iya, belanga. Dibakar lagi ya. Wajan atau itulah. Nah, kemudian itu saja kita aduk-aduk sampai dia nanti mengeluarkan bara warna merah. Setelah dia mengeluarkan bara, sudah kita tutup lagi sampai dia dingin, kemudian kita simpan. Itu sudah aktif. Itu sebelum ditumbuk ya? Itu sesudah ditumbuk, sesudah diayak. Sesudah. Iya, sesudah diayak. Dikasih bara lagi tuh. Wah, hebat ini. Berarti memang saya sendiri terus belum pernah buat sendiri ya. Ya, buat pakai mesin pernah, tapi maksudnya buat pakai secara tradisional gitu belum pernah. Tapi saya selalu bilang memang kalau mau bisa buat sendiri gitu. Bisa. Cuma memang buat sendiri. Menumbuknya itu kan repot kan, karena kita tumbuk kalau udah halus sekali dia seperti asap ya. Iya. Hitam semua, ruangan bisa hitam semuanya kalau dilakukan di rumah ya. Jadi memang itulah resikonya. Iya, kalau kita biasa tumbuk arang, kalau lagi numbuk-numbuknya biasa kita punya muka hitam, kita punya pakaian juga kotor hitam kena arang, ya itu sudah wajar lah, sudah maklum. Iya. Hati-hati jangan dihirup ya. Karena kalau dihirup bisa masuk ke ini paru-paru. Iya. Ya, bagi orang kota daripada buat sendiri ya tinggal buka toko online, order dari mana aja juga banyak yang jual, ya lebih mudah begitu sih. Tapi kalau emang dalam kondisi susah mengorder atau udah biasa buat gitu ya bisa buat sendiri. Itulah hebatnya obat dalam tanda kutip ini ya, arang aktif ini. Jadi bisa swadaya gitu. Buat sendiri, pakai sendiri, sembuhkan diri sendiri. Jadi untungnya ya mudah buatnya, dapatnya gampang, tapi hasilnya luar biasa. Dan selama pelayanan di sana saya ya merasa memuaskan lah.
dengan ini obat. Sangat-sangat Iya, memuaskan. betul. Di sini juga sudah banyak kita dengar testimoni ya, macam-macam penyakit itu luar biasa. Ini yang saya mau didengar oleh masyarakat luas ya, sehingga ya walaupun kita ada BPJS, tapi kan nggak selalu kita mudah dan pergi, dan juga kebanyakan itu bisa disembuhkan oleh badan kita sendiri kan. Dengan demikian badan kita lebih terlatih untuk menyembuhkan diri sendiri. Oke, makasih banyak Saudara Lakli atas ceritanya. Saya yakin ini akan bermanfaat bagi yang mendengar ya. Ya, Bukan hanya kesembuhannya, malah juga cara buatnya ya. Dan semoga nanti lain kali berbagi lagi ya. Saya yakin banyak ceritanya juga yang lain. Jadi, boleh. di kesempatan lain bisa join lagi. Ini soalnya tiap hari Minggu kita sengaja buat secara teratur supaya orang bisa aware gitu ya, bisa tahu oh ada acara ini dan dia bisa dengar. Kalau nggak hari ini bisa minggu depan, dan ini juga direkam sih, jadi memang kapan saja bisa dilihat. Dan biasanya kita cuma ya sampai jam 5.17 waktu Indonesia bagian Barat sampai 17.30. Semoga lain kali bisa join lagi. Bagi yang baru join di acara live ini nggak masalah, tinggal lihat nanti rekamannya di Facebook dan kemudian juga akan diupload ke YouTube ya. Oke, Mbak Andri gimana? Ada pesan-pesan atau komentar sebelum kita akhiri? Oh, atau lagi disconnect, lagi masak atau apa? Oke, kalau gitu. Makasih ya, Saudara Lakli atas sharingnya. Oke, sampai ketemu dan kita jumpa lagi di acara ini dengan pemirsa minggu depan jam 17.00 hari Minggu. Terima kasih. Yuk.